Halo netizen, ini adalah Genesis Electrified G80 Long Wheelbase. Nah, ini adalah sebuah mobil yang dibuat khusus untuk acara konferensi tingkat tinggi G20 di Pulau Bali pada pertengahan November 2020 kemarin ya. Jadi Hyundai Motors Indonesia juga turut ikut serta untuk membantu pemerintah Indonesia dalam acara KTT G20 ini dengan menyediakan 44 unit dari Genesis Electrified G80 Long Wheelbase ini. Dan mobil ini tuh cuma ada 44 unit di seluruh dunia khusus untuk acara KTT G20 aja. Sedangkan untuk yang versi short wheelbase yang GT Electrified biasa gitu ya, Hyundai juga membawa 87 unit serta 262 unit Ioniq 5 khusus untuk acara KTT G20 ini aja. Dan secara tampilan sih emang nggak begitu beda banget dibandingin G80 yang short wheelbase ya. Yang beda tuh cuma di bagian tengahnya aja. Jadi untuk di bagian depannya dia memiliki tampilan yang sama persis seperti G80 standar yang punya grill berbentuk aksen diamond seperti ini dengan airdam di bagian bawah yang tipis. Dan ini grillnya tuh full ketutup ya, karena ya elektrik gitu, nggak perlu bukaan yang besar-besar. Dan di balik grill ini, terutama di bagian tengah itu kayak ada motif yang akrilik untuk sistem radar atau semacam Hyundai Smart Sense ya. Dan kalau di sebelah kiri ada logo kayak G gini ya, ini bisa kita tekan dan ini adalah charging port dari mobil ini. Dia menggunakan charging port model Type 2 dan CCS combo juga. Jadi ada dua ya, kayak di colokan Ioniq 5 juga. Dan kalau kita lihat ke lampunya, ini juga unik khas Genesis ya. Dia menggunakan dua klaster lampu yang kalau misalnya lagi ngesen, itu ngesennya tuh nyambung sampai ke fender sampingnya. Jadi kesana tuh kayak sennya tuh nembus ke bagian wheel arch-nya ya. Dan kalau misalnya kita lihat ke samping, velg ini juga cakep banget karena modelnya tuh multi spoke seperti ini dengan ban 245/45 ZR19. Untuk disc brake-nya depan belakang pastinya, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Untuk di bagian samping tadi yang seperti gue bilang ada lampu sen untuk di bagian samping mobil ini. Untuk spion juga dia modelnya tuh yang nempel di bagian pintu ya. Dan yang paling kelihatan itu adalah di bagian sini perbedaannya. Jadi ada bagian yang dimana mobil ini tuh lebih panjang dibandingin G80 biasa ya. Untuk perbandingan, ini adalah tampilan samping dari G80 yang non long wheelbase atau yang short wheelbase. Jadi ya perbedaannya tuh cuma di pilar B doang. Dan uniknya lagi, logo G20 Indonesia 2022 ini itu dicat, bukan stiker. Jadi emang dari pabriknya logo G20 itu bener-bener dicat. Untuk bagian belakangnya juga sama persis seperti Genesis G80 Electrified biasa, cuma bedanya ya lebih panjang. Dan lampu belakang ini juga sama persis, pakai LED bar yang terbelah dua kayak lampu depannya. Ada logo Genesis di belakang sini juga. Dan perbedaan dibandingin yang short wheelbase, dia nggak ada emblem varian ya. Sedangkan kalau yang versi standar itu ada logo G80 di bagian kiri belakang situ. Di bagian bawah juga ada tempat plat nomor, ada rear fog lamp, ada reflektor di kanan kiri, serta ada kayak semacam ducktail gitu ya yang tertanam di pintu bagasinya. Ada kamera mundur di sini, dan di atasnya tuh ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya. Dan bagasi sendiri juga besar, walaupun untuk yang versi electrified ini dia tuh sedikit kemakan ya, karena ada tempat untuk motor listrik dan mungkin ada beberapa komponen baterai juga. Jadi dibandingin Genesis G80 biasa yang menggunakan mesin bakar, bagasi itu lebih lega lagi harusnya. Tapi karena ada tonjolan itu jadi sedikit lebih kecil ya. Tapi tetap besar lah ini hitungannya. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada tempat untuk nyimpen charging port atau mungkin beberapa toolkit gitu ya. Di kanan kiri juga ada cargo net. Dan untuk menutup bagasi tinggal tekan tombol di bagian sini aja. Oke, sekarang kita lihat ke balik kap depan dari Genesis Electrified G80 ini. Ya, jadi dia menggunakan
dua motor listrik, jadi dual motor untuk roda depan dan roda belakang. Jadi hitungannya ini all wheel drive ya. Untuk kapasitas baterainya sendiri 87,2 kWh dengan kekuatan motor listrik 272 kW, itu sekitar 365an horsepower ya, dan torsi 700 Nm, dan itu output kombinasi dari kedua motor listrik depan dan belakang. Dan pasti dia juga nggak ada transmisi karena dia menggunakan reduction gear ya kalau di mobil listrik itu. Dan untuk rong mesin ini jujur ya rapi sih, cuman karena ada engine cover jadi kelihatan lebih rapi lagi, serta ada strengthening beams di bagian sini untuk memperkuat sasis dari mobil ini. Dan khasnya mobil yang ada elektrifikasinya, ada kabel orange yang menandakan kabel bertegangan tinggi. Oke, kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depan dari Genesis Electrified G80 Long Wheelbase. Dan ini bentuk dashboardnya juga simple, mewah, dan atraktif gitu ya. Serta di bagian joknya juga ini pastinya full kulit, dan dia juga lengkap pengaturannya. Jadi nggak cuman elektrik maju mundur, naik turun gitu ya. Dia juga ada thigh support atau penopang paha, dan ini bisa dinaik turunin juga ketebalannya. Terus di bagian sini juga ada side bolsternya, mau dikembang atau dikempiskan itu bisa diatur menggunakan ring chrome ini. Ada lumbar support 4 arah juga, dan yang unik adalah tombol ini untuk mengaktifkan massaging seats. Di bagian door seal sini juga ada logo Genesis, dan yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk nutup pintunya juga nggak perlu dibanting karena dia sudah ada soft closing doors. Oke, untuk di bagian setirnya ya, ini juga kebanyakan Hyundai gitu yang model 4 spoke, dan dia tuh pengaturannya elektrik. Jadi bisa tilt dan teleskopik menggunakan joystick yang ada di bagian sini. Ada start stop button untuk mobil ini juga. Dan oh ya, untuk kuncinya seperti ini. Jadi kuncinya tuh udah pakai smart key yang cukup oke lah ya. Ada tombol unlock, lock, ada remote start juga, dan untuk membuka bagasi. Nah, untuk di bagian tombol-tombol ini juga lebih ergonomis dibandingin setir-setir Hyundai biasanya ya, karena dia tuh kayak sejajar dengan tombol, dan ada audio controls yang modelnya tuh roller seperti ini. Ada angka tutup telepon dan voice command. Di sebelah kanan ada untuk pengaturan MID, lane following assist, serta adaptive cruise control atau smart cruise control ya kalau di Hyundai, dan ada switch untuk ngatur MID juga. Di balik setir juga ada pedal shift untuk mengatur regenerative braking dari motor listriknya. Dan di belakang setir lagi ada tuas lampu yang pasti sudah otomatis, dan ada switch untuk fog lamp belakang. Untuk di bagian sebelah kiri juga ada switch untuk wiper yang sudah otomatis. Dan instrument clusternya ini juga keren banget, karena ya emang sih banyak produk-produk Hyundai yang sudah pakai LCD screen seperti ini, tapi untuk di Genesis G80 Electrified ini dia menggunakan 3D screen. Jadi ya ini mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di kamera, tapi kalau kita lihat pakai mata telanjang ini tuh kayak ada kedalaman yang berbeda di ring-ring speedometer. Kayak mobil di tengah ini kayak lebih nongol, terus di bagian tengah-tengah speedometer kayak lebih masuk gitu. Ya emang susah dijelasin kalau kita lihat pakai kamera gitu ya, harus lihat pakai mata langsung. Dan di bagian atas ini juga mungkin kelihatan kalau di kamera ini ada lampu infrared gitu. Ini adalah eye scanner untuk memantau mata kita apakah kita sedang aware terhadap kondisi jalan sekitar atau kita lagi meleng ya. Di bagian atas itu juga ada heads up display. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa tampilan yang bisa kita pilih. Dan untuk di layar instrumen ini juga ada beberapa settingan ya, kayak buat setting driver assistance, heads up display, 3D cluster. Tapi hampir semua settingan mobil itu ada di layar tengah yang nanti akan kita bahas. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada tombol traction control juga di bagian sini yang kalau dipencet tuh notifikasi beda ya bunyinya, jadi kayak lebih mewah gitu kalau dimatiin seperti ini. Dan kalau stability control mati juga kayak lebih enak gitu chime-nya. Ada brightness panel instrumen, electronic parking brake juga di sini, dan ada tombol untuk membuka bagasi. Untuk di bagian door trim ini juga
Masih sangat mewah, soft touch di mana-mana, bahkan sampai bawah sini. Tapi untuk di bawah, oh ternyata bawah juga soft touch, bukan plastik. Biasanya plastik ya. Handle pintunya juga mewah sekali. Ada memory seat 2 slot dan ada tombol-tombol spion ini yang kelihatannya tuh high quality gitu ya, kayak dari metal. Dan ada switch untuk ngelipat spionnya juga. All auto power window, dan semua jendela dari mobil ini tuh menggunakan double glazing. Jadi ada 2 lapisan kaca yang di tengahnya ada ruang hampa untuk menambah kekedapan kabin. Di bawah sini juga ada tombol untuk window lock dan child lock untuk pintu belakang. Untuk audionya sendiri, dia menggunakan audio dari Lexicon, dan ini grill speakernya tuh cakep banget. Di bagian bawah ada speaker lagi, ada door pocket yang besar. Terus di bagian pilar sini sampai ke plafon itu juga bahannya tuh blue drew yang sangat mewah. Untuk sun visor ada cermin dengan lampu LED, dan dia juga bisa di slide ya, seperti ini, untuk menambah proteksi dari sinar matahari. Semua spion dari mobil ini juga auto dimming, jadi nggak cuma spion tengahnya doang, spion kanan dan spion kiri itu juga ada anti silaunya. Di bagian atas ini juga ada tempat kacamata, ada lampu baca yang LED warm white, dan ada lampu tengahnya ini juga, sama ada tombol lagi untuk membuka atau menutup kray belakang dari jendela paling belakang. Nah, di bagian tengah kita langsung mendapatkan layar infotainment yang besar sekali. Jadi ada layar yang ini lumayan gepeng gitu ya, dan ini juga sebetulnya touchscreen, tapi kita diberikan kayak semacam kontrol panel di bagian tengah sini untuk mengatur. Jadi ada tampilan EV juga untuk memantau sisa jarak baterai, dan ada EV charge transfer juga atau V2L ya, vehicle to load. Jadi kita bisa menggunakan adaptor khusus untuk menggunakan daya baterai dari mobil ini untuk mentenagai ya perantai elektronika kayak ya ngecas handphone, itu juga bisa gitu. Di sebelah layar EV ada layar radio, media, dan dia juga ada Sounds of Nature khas mobil-mobil Hyundai juga. Ada Calm Sea Wave, ada Rainy Day, ada Open Air Cafe, Warm Fireplace, Snowy Village, Lively Forest, dan balik lagi ke Calm Sea Wave. Terus di koneksi medianya juga pastinya sudah lengkap dengan Apple CarPlay serta Android Auto. Dia juga ada radio AM/FM, USB, dan ada voice memo juga, ada setup. Ini juga setup untuk mobil juga tertanam di sini. Ada driver assistance, ada smart cruise control, forward safety, lane safety, driver attention warning, parking safety, blind spot safety, banyak banget. Di bagian drive mode juga ada beberapa ya. Jadi ada semacam mode individual gitu. Ada mode My Drive Mode atau mode berkendara yang reguler, ada Eco, Comfort, dan Sport juga. Di bagian brake sini juga ada Comfort atau Sport Brake, dan ada Driver Mode Change Alert, Climate Control Eco Mode. Terus di bagian heads up display juga kita bisa setting seperti ini. Ada display adjustment control kayak tingginya berapa, rotasinya, dan brightnessnya. Isi dari heads up display juga kita bisa tampilkan, ada driving convenience info, blind spot safety info, dan radio media info. Di bagian instrument cluster bisa ngatur iluminasi dari ininya juga. Ada temanya yang bisa kita pilih, 3D cluster depth bisa diatur mau maksimum, medium, atau off. Interval service, ada reset konsumsi listriknya setelah berapa lama, ada wiper and light display, dan ada welcome sound juga. Terus di bagian seats ada seats warmer balance, jadi pemanas joknya itu bisa lebih panas di satu sisi dibandingin sisi lain ya kayak. Jadi kita bisa milih bagian pahanya itu lebih panas dibandingin bagian punggung atau sebaliknya, dan itu juga berlaku di jok penumpang depan. Ada smart support juga, jadi dia bisa meningkatkan bolster buat menahan badan ketika kita lagi berkendara. Ada ergo motion seat juga, jadi ini semacam ya massaging seats ya. Dan ada smart posture assist, jadi dia bisa membaca postur tubuh gitulah ya. Ada seat easy access, seat switch alerts. Di bagian lampu ada setting buat lampu interior, brightness, warnanya juga bisa diatur. Ada aquamarine white, pearl white, topaz yellow ya.
banyak lah. Dan ada custom color juga yang bisa kita atur dari spektrum warna yang ada di bagian spektrum warna sini. Back lagi, bisa diredupin juga. Ada one touch triple turn signal, intelligent high beam, welcome and light mirror, headlamp delay. Di bagian door ada auto door lock dan auto unlock. Ada power tailgate opening, ada smart trunk juga atau smart power tailgate ya. Ada remote window controls. Dan di bagian convenience ada layar untuk rear occupant alert dan wireless chargingnya mau nyala atau enggak. Untuk di bagian EV ini juga ada settingannya lagi ya. Jadi ada buat maksimum percentage dari charging levelnya itu kita bisa atur mau berapa persen. Arus dari pengisian dayanya juga bisa diatur. Battery conditioning mode, terus ada utility mode, smart regen, bisa ngunci si kabel chargernya juga, dan ada charging started voice alert. Ada settingan suara juga, jadi untuk audio dari Lexicon ini kita bisa atur Quantum Logic surround soundnya juga. Ada yang mode audience kayak lagi nonton di concert hall gitu, ada on stage juga. Kalau reference ini ya kayak basicnya lah ya. Ada speed dependent volume controls dan ada startup volume limit. Posisi dari audio ini juga bisa diatur tuh, ada banyak banget speakernya. Tone-nya juga bisa diatur, ini settingan gue selalu sih. Ada treble, mid range dan bass. Suara dari guidance, radio noise-nya mau original, medium noise reduction atau maximum noise reduction. Jadi kalau di maksimum ya si suara kresek-kresek dari radionya itu akan sedikit berkurang, tapi ya jadi nggak pure gitu ya. Dan ada driver assistance, connected device, ada Android Auto dan Apple CarPlay tadi ya. Ada device connection juga, rear seat privacy mode, dan ada user profile. Di bagian seat ini ya hitungannya kayak pengaturan jok biasanya, cuma ya kita ngaturnya menggunakan layar di sini. Ada quiet mode juga buat ngecilin audio dan mematikan speaker belakang. Serta di bagian climate ini juga kita bisa atur AC dari mobil ini. Ya sebetulnya bisa diatur dari layar yang di bawah seperti ini ya. Jadi untuk ventilasi AC-nya di bagian sini tuh ada dua, bisa dibuka tutup. Ada tombol hazard. Dan wood panel di sini tuh juga unik ya, kayak semacam forged carbon tapi kayu. Ini unik sekali. Di bagian bawah sini juga ada beberapa shortcut buttons, dan panel AC-nya ini gabungan antara touch panel dengan knob fisikal ya. Jadi untuk knobnya ini untuk temperaturnya seperti ini. Dia quad zone, automatic climate control, dan dia juga ada ventilated seats di bagian sini, dan ada heated seats juga. Untuk arah AC-nya juga bisa diatur mau ke atas, ke muka atau ke kaki. Fan speed di sini. Ada mode AC. Terus ada auto climate off di fogger depan, sirkulasi udara, synchronize, dan ada buat ini juga ya, rear defogger. Dan kita juga sebetulnya bisa ngatur AC belakang dari sini, baik pengaturan pemanas dan penghangat kursinya juga. Temperaturnya bisa diatur. Dan ini ternyata triple zone ya, bukan quad zone, karena zona di belakang itu cuma satu. Ada buat off, dan untuk EV-nya ini juga ada pemanas buat nyalain heaternya, dan ada driver only. Jadi AC-nya itu cuma di sisi pengemudi doang yang nyala untuk menghemat daya baterai. Di bagian bawahnya lagi ada tempat penyimpanan seperti ini dengan wireless charger, dan ada 2 buah USB. Di bagian sini ada 2 buah cup holder, dan bisa kita taruh kunci. Di sebelah kanan tadi sini ada knob-knob untuk mengatur layar si tengah sini, dan ada buat ini juga ya, volume controls, tuning knob, back, home, menu. Di belakangnya ada switch untuk drive selector ya, kayak buat ke posisi drive, neutral, reverse. Ada auto brake hold, ada switch untuk mode berkendara juga. Ada 3 tadi ya, ada comfort, sport, eco, dan kalau ditahan dia ada my drive mode, jadi semacam mode individual gitulah ya. Keren sih tema-tema dari instrument clusternya. Ada kamera belakangnya juga, dan ada sensor parkir. Untuk center console dia modelnya split opening, dan ruangannya cukup dalam dengan power outlet 12 volt di belakangnya. Di bagian sini juga ada switch untuk mengatur posisi dari jok penumpang depan yang bisa dimajuin sampai segini, dan kerebahan itu bisa ditegakin
dengan posisi yang sangat-sangat tegak. Bahkan ini udah ngelipet sih ya kalau ada orang di sini. Ya intinya kita bisa memberikan ruangan yang berlimpah di kabin belakang sana. Ya kayaknya kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian kabin depan dari Genesis Electrified G80 long wheelbase ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakangnya aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Genesis Electrified G80 ini. Nggak perlu dibanting, dia akan menutup secara otomatis. Dan ini adalah posisi di paling enaknya. Jok penumpang depan dimajuin full dan kita mendapatkan ruangan yang sangat berlimpah. Bahkan sebetulnya kalau misalnya di G80 standar, ini kayaknya udah lebih dari cukup gitu. Karena kan ya sekelas E-Class, kayaknya udah lebih cukup. Tapi karena dia menggunakan bodi yang dipanjangkan, ini lebih lega dibandingin S-Class sekalipun ya. Karena lihat aja loh, lega banget. Bisa ngangkat kaki dan bener-bener kayak bos atau ya delegasi negara kalau dia di kasus ini ya. Dan yang spesial dari platform yang dipanjangkan ini, atau lebih tepatnya body yang dipanjangkan ini, dia tuh karena custom made, dia ada beberapa sentuhan G20 ya. Contohnya di interior ada panel plastik ini yang di-emboss logo G20 Indonesia 2022, sama seperti cat logo G20 yang ada di pilar luar tadi. Jadi mobil itu benar-benar personalized banget khusus untuk acara KTT G20 yang ada di Pulau Bali kemarin. Jadi benar-benar spesial itu mobil ini. Dan sisanya ya kayak mobil mewah pada umumnya ya. Dia banyak banget fiturnya, pastinya semuanya ditaruh di armrest ya, seperti kebanyakan mobil premium. Dan ini juga menggunakan pengaturan yang sama seperti di bagian depan sana. Dan ini tuh untuk ngatur layar yang ada di depan kita gitu ya, seperti ini. Dan satu kontrol panel ini bisa diatur untuk dua layar, baik layar kiri ataupun layar kanan. Tinggal pencet L atau R aja ya, nanti dia akan mengatur kedua layar menggunakan panel yang sama. Dan sama seperti di jok depan juga, dia punya ventilated and heated seats. Dan dia juga bisa dimajuin lagi atau dibikin rebah lagi. Dan kalau di posisi paling rebah, nah seperti ini tuh, lega, pakai banget, bener-bener pol ya. Nggak heran sih kemarin pada betah gitu ya di Indonesia. Di belakangnya juga ada tombol untuk membuka atau menutup kray belakang seperti itu. Dan ada buat ngelock juga, jadi kalau misalnya kita takut tombol-tombol ini kepencet, tinggal lock aja. Di bagian sini juga ada armrest dengan tempat penyimpanan, 2 buah headphone jack, ada USB charger atau Qi wireless charger. Di sini juga ada bantal yang spesial banget karena ada bordiran G20 Indonesia. Di belakang sini juga ada terang pass-through ya buat ngambil barang di bagasi. Terus di belakang sini juga ada lampu baca yang pakai touch panel nyalainnya. Bener-bener mewah sekali. Dan ada satu hal yang di Mercy S-Class sekarang itu nggak ada, yaitu vanity mirror untuk penumpang belakang. Halo, ada kacanya dan ada vanity mirror light yang nyalanya tuh warm white. Begitu pula di sebelah kanan, kayak gitu. Ya, seperti itu aja sih untuk di bagian kabin belakangnya. Untuk di bagian door trim, nah kalau kita buka pintunya, kalau tadi kita di posisi yang paling selonjor gitu ya, dia akan langsung ke posisi paling tegak untuk memudahkan kita keluar. Untuk door trim belakang ini juga soft touch ya, di bagian atas, di tengah, di bawah. Audio dari Lexiconnya juga ada 3-way ya di belakang sini. Dan ada forged wood tadi yang sangat mewah. Di sini ada sunshade, ada switch power window yang all auto, dan ada central locking, serta ada door pocket yang besar. Di bagian silpet ini juga ada logo Genesis seperti ini. Oke, yuk kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Genesis Electrified G80 long wheelbase KTT G20. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih bagi telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.